makin hari makin manis. Ya. Masih muda sekali wakil bupati kita ini, tetapi alhamdulillah sudah 3 periode di DPR. 3 periode di DPR itu adalah waktu yang cukup bagi beliau untuk membangun Kabupaten Pangkep, Bapak Ibu sekalian. Saat ini beliau telah mundur menjadi anggota DPR masyarakat dalam hal hukum. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, dari Tambak, insya Allah Pak Bupati kita akan bicara tentang bagaimana perekonomian kereta api dari Parepare ke Makassar, Makassar Parepare. Pemerintah ini membangun rel kereta api di pinggir sungai dekat Bambu Runcing. Apa guna-gunanya itu, Pak? Apa hebatnya itu? Sementara ada pedagang keluarga kita, saudara kita yang dipindahkan di tempat yang lain sehingga pendapatannya berkurang. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah bentuk-bentuk keserakahan di Kabupaten Pangkep. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan berhenti bagi itu yang namanya money politik. Tidak ada guna-gunanya. Insya Allah 5 tahun tambah menderita ketika masih kita beri kesempatan kepada keluarga ini memimpin Kabupaten Pangkep. Mungkin saat ini sawata 1 hektar dihargai dengan 15 liter pupuk. Nah, Papi, semua mau pilih cepat. Silakan, kasih. Muhammad wala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati tuan rumah beserta seluruh keluarga, terima kasih banyak sudah memberikan tempat kepada kami untuk berkampanye di siang menjelang sore pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat yang sudah hadir meramaikan acara kampanye. Yang saya hormati bagi saya pitu sungguh dulu masih satu ikatan. Waktu itu bapak saya almarhum pernah kepala desa pitu sungguh dan kepala desa Tamangapa. Setelah itu berpindah kepala desa di Montomatene, lalu berpindah kepala desa di Baring, berakhir kepala desa di Padang. Jadi insya Allah semua ini mewarnai perjalanan kita. Yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim yang sudah hadir pada siang sore hari ini, terima kasih. Saya tahu betul bisa sisa mereka kesibukan, apalagi di sini rumput laut dan lain sebagainya. Saya paham betul penghasilan daerah sini. Yang saya hormati saudara-saudaraku, tokoh-tokoh masyarakat muda, anak muda, tokoh-tokoh muda, handai tolan, adik-adik milenial yang sudah hadir mewarnai kampanye. Anak muda adalah tulang punggung Kabupaten Pangkep ke depannya. Tidak boleh menyerah dan tidak boleh pasrah dengan keadaan. Yang berdiri di hadapan kita ini dulu kehidupannya lebih parah dari itu, tetapi tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti. Bapak Ibu sekalian, hari ini kakak toko di mana teman-teman lebihku sama sekali tidak membanggakan diri dengan kakak kalian, tidak pernah. Kenapa? Bukti sejarah dan telapak kaki masih berbekas. Semua peristiwa lalu kita saksikan. Bagaimana sulitnya saya sekolah, bagaimana sulitnya kami mencari makan, bagaimana sulitnya kehidupan pada saat itu. Ya Romeriolo, dulu Pak Ketua saya itu pulang sekolah naik motor ke Pitu Sungguh, bahkan bawa salok, itu hanya berkawan dan mencari makan waktu itu. Jadi tidak ada yang saya lebihkan. Dan itulah yang membuat saya begitu kuat ingin menjadi calon Bupati Kabupaten Pangkep. Kenapa begitu? Saya pernah merasakan yang namanya susah. Dan saya pernah merasakan yang namanya lapar. Hanya orang yang pernah merasa susah yang tahu sesamanya orang susah.
dan hanya orang yang pernah merasa lapar yang tahu sesamanya orang lapar. Mata tidak boleh membohongi. Mata adalah penglihatan terhadap seseorang, sekaligus mata tidak pernah membohongi kata hati. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, saya ingin bertanya kepada kita semuanya. Andaikan Allah menjabah apa yang kita usahakan, apa yang kami berdua dengan Pak Amiruddin usahakan hari ini beserta tim yang lain, andaikan Allah menjawabnya dan itu terjadi, saya ingin bertanya, apa yang kita butuhkan di bawah salon? Apa kebutuhan tadi sini? Pupuk apa lagi? Air bersih apa lagi? Ya? Ya? Jalanan apa lagi? Masjid, iya, itu sudah disampaikan ke Tuhan. Insya Allah. Tunggu. Insya Allah. Masjid itu tempat ibadah dan dambaan setiap orang yang beragama Islam. Insya Allah saya Islam dan saya akan bangun. Apa lagi yang kita butuhkan? Agar. Serangan, tidak butuh juga serangan. Serangan butuh juga. Serangan. Nah sudah wajib di data. Sudah wajib di data. Sudah. Nah apa-apa. Kalau paslon nomor 1 minta data, kasih datanya. Paslon nomor 2 minta data, kasih datanya. Menyenangkan hati orang pahala, kasih saja. Tapi pastikan tanggal 27 November memilih sesuai dengan hati nurani. Tidak boleh ada paksaan dalam memilih seseorang. Kami berdua jalan, si Pak Dua gak kasih jokan, tidak pernah saya memaksa orang, apalagi paksa-paksa pasang stiker rumah. Bisa tuh saya lakukan, tapi ya kalau itu saya lakukan, saya paksa orang untuk memilih saya, nggak mau. Ya rupa yang nakong kawere ku nareka po Allah Ta'ala insyaallah katong matupak ka masita ko ya kena mana si kampor to si ki na kasi siri ko na kumakampor na tayo pabeta ko kampor ko ikala macam-macam muka papabeta ka tapi macam-macam pa balu esok kenapa begitu? Saya pasti memperjuangkan sejengkal tanah di daerah saya. Kenapa begitu? Karena prinsip kami khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bisa bermanfaat buat manusia lain. Coba saya mau terangkan kenapa begitu penting memilih betul-betul sesuai dengan hati nurani. Hari ini orang mendengung-dengungkan yang namanya serangan. Pak Ketua Tim tadi menjelaskan 20 tahun yang lalu ada seorang bupati yang betul-betul bijaksana terhadap masyarakatnya. Imam masjid dia perhatikan, guru mengaji dia perhatikan, pemandi mayat dia perhatikan. Bahkan setiap orang meninggal dia ikut mengangkat dan memikul. Saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Siapa itu? Almarhum Pak Sapudi. Begitu hebat Kabupaten Pangkep pada saat itu. Nah kalau keju pandang nape parkir motor itu politik atau pakai jene bayar aja mau butuh dompet. Iya, malu pobalik makasih doang. Pupuk itu dikembalikan ke kelompok taninya. Kapan saja mau beli ada, silakan. Waktu itu. Dan beliau meninggal dunia. Lalu digantikan sama keluarga yang sekarang ini. Apa yang terjadi? Rumah sakit Pangkajene saja berubah menjadi rumah sakit Batara. Jangankan uang, jangankan usaha, sebuah nama juga ternyata berarti buat dia. Begitu serakahnya keluarga ini. Kenapa tidak rumah sekalian Kabupaten Batara? Biar lengkap kehidupan ini supaya dia puas.
lihat pemerintahannya, dia bupatinya, tantenya sekdanya, lakainya kepala Mapenda, emana gadis kesehatan, omnya gadis pendidikan. Begitu serakanya kehidupan ini. Dalam dunia usaha, engkau kasih tahu mapa sewa tenda tuh. Usaha penjema begitu. Maka daki manu kandang manu kata tuh makanda manu tuh. Ya saya tunggu-tunggu rumput laut di Pagagang. Masih aman ki berarti. Semua jadi usaha. Baik bu toy waruko. Bukan kita cemburu dengan kehidupan. Ambil satu bagian, berikan bagian yang lain kepada masyarakat. Ajak kamu alaman nih Pak Mangwatu musikku tuh. Itu apa penyebabnya? Karena serangan yang begitu gencar kita muliakan. Kadoin namanya kadoin alay doin. Pilih. Itulah yang salah dari kita. Kita miskin iya, tidak apa-apa karena itu data yang mengatakan. Tapi saya mau sampaikan kepada kita semua. Ada harga diri yang tidak bisa dibeli dengan uang. Maka hari ini tanggal 27 November saya tuntut harga diri itu ganti pemerintahan sekarang ini. Jangan karena paksaan. Dia jaman, dia berusaha mempresur masyarakatnya. Bahkan dia tidak punya malu, mobil dinas dia pakai untuk mengangkut orang pergi berkampanye. Itu nyata dan sudah dilaporkan. Coba bayangkan betapa kurang malunya camat ini. Dia menjilat karena jabatannya. Dia begitu cinta jabatannya, dia hina masyarakatnya. Coba hari ini semua masyarakat mengeluh tentang pupuk. Lo kalau pada hari Haji Samsuri, Haji Sam aja weh. Pano itu main pupuk weh, Pak weh. Manrase masyarakat kasih. Dia tidak lakukan itu. Tapi begitu disuruh mendata dia yang sibuk pergi urus kampanye. Coba. Dia takut nonjok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjawab hari ini yang saya perlihatkan penjilat. Dia lurah, dia desa. Dia tidak pernah bersuara untuk masyarakat. Yang dia lakukan adalah bagi-bagi sembako. Capu ibu Rainasu, kedua Inasu 5 tahun teridega ke sembako. Elopi pemilu dan apa kasih boleh 5 tahun. Nako kera ima kesini. Nako mati mana ima langsung. Orang yang menangis masih ada air mata yang turun dari air mata. Nah komarako yang mata air mata itu. Nah pane peneding. 4 tahun berlalu apa yang kita rasakan? Nah kota tambah cepat lebih kering daripada itu. Oh macam itu anda sampai kalau pilih tidak apa-apa. Ya kopeteki ko ya nari masalah. Cari lagi yang lain. Jangkit kembali ke depan. Ya, Bapak Ibu, itulah pentingnya yang namanya kesadaran memilih pemimpin, bukan karena nilai uang yang ada di depan. 150.000 telu isi bola 450.000 cicam di loka pasal Nrewe cap ni terini. Siaga tuh ya pada tim kurai bulung rumput lote aman itu. Lalu apa tugas bupati selanjutnya? 1. Menyiapkan pakaian sekolah dari SD kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Makin ada SMA sudah diambil alih oleh provinsi. Tugas kabupaten kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP tidak lagi kita pikirkan itu pakaian anak sekolah. Kenapa begitu? Karena hari di Pangkep sudah menyandang gelar termiskin. Kalau termiskin di sosial ya sudahlah. Tapi jangan termiskin di dunia hamdang ATT itu. Kenapa saya mengarah ke sini penglihatannya? Yang paling rawan itu ibu-ibu. Kalau kan persoalan kan ini
buan ruko ngangkutannya sama nanti sembako ya kan. Ambil itu, nggak apa-apa karena itu pemberian. Tapi pastikan jangan memilih orang yang seperti itu. Kenapa begitu? Dia mencoba mempengaruhi pikiran orang dengan uang karena dia tidak punya kemampuan. Dia bukan mau berpikir tapi dia mau berdagang. Silatu 50 peso 500 wala. Hello Ki. Kalau mau Ki saya siap. Kenapa begitu rumit? Karena orang mengeluarkan modal dan orang yang mengeluarkan uang cerita kosong, dia tidak cari uangnya kembali. Yang masalah nanti siapa? Tim suksesnya yang bermasalah. Karena janji biasa. Mau kukui masih sakit senamin pengawan di mana ke janji. Tim sukses juga pusing. Kayak ni kalau lagi oli-oli di kita telepon. Mantan Pak beli mana tuh gitu. Betul. Ini pula nama pakai dulu mari zaman awal. Nggak, ya mana? Ya apa? Akan tetapi saya menjanjikan sesuatu. Insya Allah satu-satunya calon yang berjanji 2 tahun tidak mampu melakukan perubahan mundur dari jabatan. Kalau saya tidak lakukan itu, upah kasih mana kita lakukan? Bupati dengan jelas. Tapi kalau saya betul-betul ada hambatan karena itu, tidak apa-apa. Saya pasti mundur. Lebih baik saya mundur di Tagisi daripada saya maju di Ejek. Di sini. Kalau saya mundur, paling tidak 1-2 masih ada yang Tagisi saya. Tapi kalau saya melanjutkan dengan kepemimpinan yang gagal, percuma saya maju. Saya tidak yakin dengan uang 3,4 triliun tidak mampu merubah Kabupaten Pangkep. Tepuk tangan Nemen ini. Empang yang begitu susah untuk hidup, sango-sango nama balik milan apa rakai kasih. Bukannya dipahami dan dimengerti, malah pajaknya makin naik. Iya, ini lebih parah dari zaman Belanda. Zaman Belanda masih diberi makan, lalu disuruh bekerja paksa. Ini disuruh bekerja paksa lalu diperas. Iya, coba pikirkan. Pupuk begitu susah. Doi katiwi loka naita ibu edo itu mana tibrewat ada pupuk. Iya, maka semua pedagang pupuk itu pasti ikut mendata. Kenapa? Kata Sarun, maka kegondrong yang bagi tanya lagi selesai ini. Jaga pemasukan pupuk kalau nalar yang manis nih, parewa. Nah boleh. Tugas pemimpin memastikan kesejahteraan rakyatnya. Pangkep ini hanya kebun, sawah dan tambak. Setelah itu ada laut, nelayan namanya. Kalau pupuknya terjamin, insya Allah semua akan jalan dengan baik. Amin. Tapi kalau cari uang, dia tidak keluar dari DPR. 30 juta nasabah sini. Belum 1 kali reses dan lain sebagainya. Tidak ada yang cari uang di antara berdua itu. Ada. Betul-betul ingin mengabdi terhadap tanah. Selesai persoalannya. Apa dasarnya? Almarhum bapak saya pernah melakukan tugas kepala desa di Tamanapang dan alhamdulillah menyelesaikan tidak ada masalah. Itu berarti pegangan bagi diri saya untuk menjalankan amanah itu. Agar kasih solana sama tuanku itu ya solana. Jadi kalau tidak mau kiam ke Amir, tidak apa-apa. Serahkan doa kepada kami. Gratis gitu doa. Dalam hati kita mau kita doakan. Mudah-mudahan di tempat lain saya dapatkan suara lain. Kita tahu aja baca doanya. Saya sampaikan ke Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, teguhkan hati kami. Insya Allah tanggal 27 November kami memilih nomor 3. Kalau nggak mau
kiam Amir nomor 3 mau kita coblos. Ya, yang di sana itu sembunyi-sembunyi sana. Jadi kalau tidak mau kiam Amir, doakan maka saya, doakan itu, teguhkan hati kami. Pastikan insya Allah tanggal 27 November kami memilih nomor 3. Bapak Ibu yang saya hormati, karena sudah lama dan kami akan berpindah lagi berkampanye terus menerus, jalan siang malam sudah 16 bulan berlalu. Saya dengan Pak Amir begadang pergi pagi pulang jam 3 pagi untuk meyakinkan seluruh orang Pangkep. Aku makan lagi maju pengen menapang kalau kue di, karena kalau kue saya rasa adalah rumah saya sendiri, bagian dari diri saya sendiri. Saya coba meyakinkan rumah orang lain dulu, dan alhamdulillah zona 1 terbuka pintunya, zona 2 terbuka pintunya. Hari ini saya ada di zona 3 di Kecamatan Makrang di rumah saya sendiri. Macahayu di Wetuna si ulem mani perni CDE itu perni polikom itu perni anak tak ini saudara tak ini. Dan saya tidak pernah buat sifat-sifat yang seperti itu dari dulu. Bapak Ibu, harapan dan doa dukungan sangat saya harapkan. Anak-anak muda bantu perjalanan ini. Insya Allah kelak mudah-mudahan saya bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putan, pernah lagi dengar calon bupati seperti ini tidak tahu? Susah cari. Kalau saya 20 tahun di Pangkep belum ada calon bupati yang seperti ini. Bisa dibandingkan yang lain ya? Cocok jadi bupati? Cocok jadi pemimpin? Oh, apa lagi? Yang kita berubah tanggal 27 November pilih nomor Pak Ustaz dengan doa. Buruk itu bergumul melawannya dan mengalahkannya sehingga kekalahan dipindahkan ke paslon lain. Amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa bikal mustaghathu wa alaikal tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bika la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا لطيفا بالعباد. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا الحبيبة وخاصة طنطا بلدا آمنا عامرا رخيا رخيصا مدفوعا عنه الغلاء والبلاء. اللهم ارزقنا قائدا ربانيا يسمع كلامك ويسمعنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. Ya Allah, ya Tuhan, karuniakanlah kedamaian, kesejahteraan kepada negeri kita yang tercinta. Lebih khusus Kabupaten Pangkep tempat kami kau takdirkan berada di dalam. Karuniakan kepada kami sosok pemimpin yang takut kepadamu dan kasih sayang kepada rakyatnya. Dan jangan kau serahkan urusan kami kepada orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, melupakan takdirnya sebagai khalifah di muka bumi. Ya Allah, Engkau yang memberikan kekuasaan dan Engkau yang merenggut kekuasaan. Renggut kekuasaan dari orang yang zalim. Berikan kesempatan kepada mereka yang berniat baik, mencapai mengejar ridhamu dan bermaksud baik. Berikan ia kesempatan untuk membuktikan janji yang bergaransi janji bahwa jika dia tidak memenuhi janjinya, maka dalam 2 tahun dia akan mundur sebagai bukti kejujurannya kepadamu dan kepada rakyatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala abdika rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tiga, semua, tiga.
tiga, 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 tiga. Semangat bersama, panggil kita bawa menuju masa depan dengan penuh harapan. Gondrong eko, gondrong eko, mari kita maju bangkit menuju ke depan. Pembangunan dimulai, kita takkan berhenti. Bersama kita bisa bangkit nomor satu. Gondrong